Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 293 dalam satu tahun. Pada dinasti Tang, ada sebuah prefektur yang disebut Ninhaven Mansion, yang merupakan salah satu dari 21 prefektur besar. Di dalam mansion tersebut terdapat sebuah kekuatan yang bernama Tousan Nether Palace, yang masternya merupakan seorang ahli setengah biksu yang bernama Huo Yu. Dia menduduki peringkat ke-138 dalam daftar bulan darah, jauh lebih rendah dari Sui Ying yang dibunuh oleh Jian Wushuang. Di antara para ahli setengah santo, Huo Yu berada di posisi paling bawah. Di Istana Seribu Neter, seorang pria paruh baya berambut ungu, mengenakan jubah ungu, berbaring di tempat tidur dengan nyaman, dengan dua pelayan cantik yang melayaninya, makanan lezat, dan bahkan anggur lezat dalam jangkauannya. Tiba-tiba, ledakan. Suara guntur yang dahsyat dan keras terdengar di seluruh istana, diikuti oleh suara pelan. Kamu benar-benar merasa nyaman, Huo Yu. Mendengar suara itu, ekspresi Huo Yu berubah dengan cepat. Dengan satu gerakan, dia muncul kembali di udara dan melihat tamu tak diundang itu. Pengunjung itu mengenakan jubah merah dan topeng merah jahat di wajahnya, dengan pedang panjang di tangan. Niat membunuh yang luar biasa dari pria itu membawa perasaan sedingin es ke dalam istana. Siapa kau? Huo Yu menatap pengunjung itu sambil mengerutkan kening. Ia agak takut dengan niat membunuh yang ia rasakan dari pria itu. Kau bisa memanggilku Nan, jawab doppelganger pembantai Jian Wushuang dan melanjutkan, aku datang ke sini untuk bertarung denganmu. Ayo mulai bertarung. Haha, konyol. Beraninya kau, seorang pria tak dikenal, bahkan tidak ada dalam daftar bulan darah, datang ke sini untuk menantangku. Kata Huo Yu sambil tersenyum dingin. Yang harus kulakukan adalah membunuhmu dan namaku akan ditambahkan ke daftar. Tanpa kata-kata lagi, doppelganger pembantai mulai menyerang. Kau sedang mencari kematian. Dengan geram, Huo Yu mulai bertarung langsung dengan Slater doppelganger. Beberapa saat kemudian, pertempuran pun berakhir. Ahli setengah santo, Huo Yu, terbunuh di tempat. Keesokan harinya, nama baru, Nan, beserta hasil pertarungannya untuk membunuh Huo Yu, tercantum pada daftar bulan darah yang telah direvisi. Doppelganger pembantaian Jian Wushuang, Nan, berkelana di seluruh dinasti Tang, menantang para ahli di mana-mana. Dari segi kekuatan, Slater doppelganger lebih lemah dari tubuh asli Jian Wushuang, tetapi hanya sedikit. Namun, karena doppelganger juga dapat menampilkan keterampilan yang dikuasai Jian Wushuang, seperti Sword Realm, selain membawa triple kill sword bersamanya, ia mampu membunuh ahli Half Saint biasa. Yang terpenting, Slater doppelganger memahami Slater Origin, yang membutuhkan banyak meditasi dalam membunuh. Namun, memahami World Origin tidak memerlukan ini, jadi Jian Wushuang dapat melanjutkan pemahamannya dengan santai, sendirian. Ini juga merupakan alasan mengapa Jian Wushuang memisahkan dirinya dari Slater doppelganger. Sang doppelganger memahami asal mula pembantaian dengan membunuh di berbagai area, sementara Jian Wushuang sendiri duduk untuk memahami asal mula dunia di Sekte Tanpa Hati. Kedua jenis pemahaman itu berlangsung secara bersamaan, tetapi secara independen. Dengan cara ini, ia memperoleh hasil 2 kali lipat. Betapa cepatnya waktu berlalu. Dari musim semi ke musim dingin, 1 tahun telah berlalu. Selama tahun ini, beberapa peristiwa mengejutkan telah terjadi di prefektur Skywave. Peristiwa pertama adalah runtuhnya Pulau Iblis. Wilayahnya telah dianeksasi oleh Sekte Tanpa Hati dan 2 kekuatan lainnya. Setelah mendapatkan manfaat terbesar dari kehancuran tersebut, Sekte Tanpa Hati telah menjadi kekuatan terkuat di prefektur Skywave berkat Master Sekte Tanpa Hati dan Jian Wushuang, yang berada di peringkat ke-99 dalam daftar bulan darah. Peristiwa kedua adalah kebangkitan tajam Sekolah Daun Willow, sebuah organisasi yang didirikan oleh ahli setengah suci Liu Ye. Sekolah ini menggantikan Pulau Iblis, menjadi salah satu dari 4 kekuatan besar di prefektur Skywave. Mengungguli 2 kekuatan lainnya, sekolah ini hampir setara dengan Sekte Tanpa Hati. Yang ketiga adalah jatuhnya Sekolah Daun Willow. Setelah Liu Ye terbunuh, Sekte Tanpa Hati menelan seluruh wilayah sekolah, dan tanpa kesulitan, mereka segera membasmi kekuatan lain. Akhirnya, Sekte Tanpa Hati diakui sebagai kekuatan teratas di prefektur. Ketiga peristiwa ini telah menimbulkan sensasi besar, terutama yang terakhir. Master Sekte dari sekolah tersebut, Liu Ye, sangat kuat, cukup kuat untuk masuk dalam daftar 100 teratas daftar bulan darah. Setelah kebangkitannya yang tajam dan sebelum kehancurannya, sekolah tersebut telah memprovokasi Sekte Tanpa Hati dan kedua sekte tersebut telah terlibat dalam pertempuran berkali-kali. Liu Ye bahkan telah bertarung langsung dengan Master Sekte Tanpa Hati dan hampir membunuhnya. Setelah selamat dari pertempuran, Master Sekte tak berhati kembali dan secara pribadi meminta bantuan Jian Wushuang. Dia telah berencana untuk bekerja sama dengan Jian Wushuang dan melawan Liu Ye. Namun, pada malam ketika dia meminta bantuan, Jian Wushuang menerobos masuk ke Sekolah Daun Willow sendirian.
Sebagian besar ahli sekolah, bahkan Master Sekte Liu Ye, semuanya dibunuh oleh Jian Wushuang malam itu. Untuk sesaat, seluruh prefektur Skywave terkejut. Keesokan harinya, peringkat Jian Wushuang dalam daftar bulan darah direvisi, menaikkannya ke posisi 86. Setelah malam itu, tidak ada kekuatan di prefektur Skywave yang berani memprovokasi Sekte Herles. Ada sebuah danau di luar kota tanpa hati, terpencil dan jarang dikunjungi. Sejak Jian Wushuang pertama kali pergi ke sana setengah tahun yang lalu, dia selalu ke sana setiap hari, memancing di tepi danau. Bersamanya ada 2 orang ahli. Matahari mulai terbenam, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Jian Wushuang memejamkan matanya, merasakan kedamaian di sekelilingnya. Dia sangat menikmatinya. Dalam ketenangan seperti itu, dia mampu memahami asal-usul dunia dengan lebih efisien. Dalam setengah tahun terakhir, dia tampaknya menghabiskan setiap hari memancing di sana. Namun, alih-alih memancing, dia sebenarnya berkonsentrasi untuk memahami asal-usul dunia. Selama memancing, dia telah membuat kemajuan besar dalam memahami asal-usul dunia. Meskipun pemahamannya masih pada tingkat momentum, dia telah membuat kemajuan yang baik. Momentum dapat digunakan untuk mengaktifkan asal-usul langit dan bumi. Namun, seberapa banyak asal-usul yang dapat diterapkan bergantung pada tingkat pemahaman masing-masing individu. Meskipun Jian Wushuang telah mencapai level ini dan mampu menggunakan Origins, ia hanya dapat menerapkan 2/10-nya. Setelah 1 tahun memahaminya, ia sekarang dapat menerapkan setidaknya 8/10. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan di balik 8/10 asal jauh lebih kuat daripada 2/10. Selain itu, kultivasinya telah menerobos dari alam kekosongan yang awal ke alam kekosongan yang mendalam selama tahun itu. Setiap terobosan di alam void yang dapat membuat perbedaan besar dalam kekuatan seseorang. Jian Wushuang mencapai alam mendalam, bersama dengan kemajuannya dalam memahami asal, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya.